Meskipun punya chipset buatan sendiri kayak Samsung Exynos series, tampaknya kali ini Samsung lebih mempercayakan chipset sekelas Dimensity 1080 untuk dibenamkan di seri terbarunya yaitu Galaxy A34 5G. Handphone ini juga menjadi smartphone pertama di Indonesia yang menggunakan chipset yang tergolong baru ini. Sepowerful apa sih chipset buatan MediaTek yang satu ini? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Spesifikasi dari handphone ini memang di atas kertas, udah tergolong oke untuk saat ini, pakai jeroan dari MediaTek Dimensity 1080 yang berfabrikasi 6 nanometer, dipadukan dengan RAM 8GB yang masih bisa di-up lagi menggunakan RAM Plus sampai 16GB. Dan untuk unit yang kita tes kali ini, varian memorinya 128GB, menjalankan OS Android 13 yang berbasis One UI versi 5.1. Lalu ditopang dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Ya seperti inilah real experience-nya ketika untuk menjalankan beberapa game yang sudah kita siapkan, yang sebenarnya di atas kertas bikin gak ribet buat main game. Ngapain cari yang ribet-ribet kalau ada yang gak ribet? Beli paket data nggak perlu pakai pulsa lagi. Beli kartu dan aktivasinya juga nggak perlu keluar rumah. Beli paket data, kuota yang didapat besar terus nggak pakai dibagi-bagi lagi. Nah sekarang udah ada di Live On dari XL Axiata. Kamu bisa download aplikasinya Live On di App Store maupun Play Store. Beneran ngertiin kebutuhan anak muda. Sekali beli paket dapat 1B kuota tanpa batasan waktu. Jadi kuota kamu nggak akan kebagi-bagi di jam-jam tertentu. Pokoknya beda deh dari yang lain. Kalau kuota kalian kurang bisa tambah add-on. Mau streaming online sampai nonton film juga bisa banget. Live On nggak pakai FUP. Nggak perlu takut penurunan kecepatan karena nggak ada batasan selama kuota masih ada. Terus kalau masih ada sisa kuota di bulan ini nggak akan hangus karena sisa kuotanya bakal dibawa ke rollover buat bulan depannya lagi sampai 1000GB. Jadi nggak ada kuota yang kebuang. Kamu capek ngobrol sama bot, di Live On beda. Aktivasi, pembayaran, dan servis lainnya langsung dibalas sama customer service dan gak perlu antri. Hanya dalam satu aplikasi aja loh. Jaringannya tentu aja premium dan terpercaya karena didukung jaringan internet stabil dari XL Axiata 4.5G yang udah menjangkau hingga 95% populasi di Indonesia. Kamu bisa dapetin power penuh ngejalanin digital lifestyle-mu, anti ribet, dan ngertiin banget kebutuhan anak muda. Langsung aja yang pengen registrasi, linknya ada di kolom deskripsi. Pertama, aku tes buat ngejalanin game MOBA sekelas Mobile Legends. Settingan yang didapatkan oleh Samsung Galaxy A34 ini ternyata belum bisa membuka settingan grafis ultra. Dan untuk refresh rate-nya juga mentok di high aja. Dengan settingan yang terbilang aman ini, tentu aja handphone ini bisa menjalankan game ini dengan lancar dan hampir tidak ada kendala sama sekali. Terlihat dari FPS monitor berikut, bisa stabil dan mendapatkan rata-rata di 60 fps. Sedikit frame drop ketika war berlangsung, tapi jelas sisanya kerasa lancar dan smooth banget. Selama 30 menit bermain pun suhu panas handphone ini hanya naik ke 42 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 8%. Game kedua yang aku tes buat ngejalanin game PUBG Mobile yang ternyata bisa unlock ke settingan terenaknya yaitu Smooth Extreme. Beda tuh sama kakaknya yang pakai Exynos yang baru mentok di Smooth High aja. Overall gameplaynya kerasa smooth dan hanya terasa frame drop di momen tertentu. Tapi kalau dilihat dari FPS monitor, ternyata lumayan kerasa sering frame dropnya. Tapi dengan rata-rata FPS di angka 55, aku rasa game PUBG Mobile ini masih termasuk aman untuk dimainkan. Frame drop mulai intens ketika mid hingga late game aja. Tapi kalau untuk sensor gyronya jelas nggak ada delay. Selama 30 menit bermain, suhu panas handphone ini hanya naik ke 41 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 7%. Sebelum kita lanjut ke game yang paling berat, kita tes dulu pakai beberapa aplikasi benchmark terlebih dahulu. Pengetesan menggunakan Antutu versi 9 bisa mendapatkan skor mencapai 469 ribuan poin. Lalu untuk skor Geekbench 6 tesnya juga punya skor single dan multicore yang termasuk lumayan. Lanjut lagi ke 3D Mark di mode Wildlife Stress Test. Skornya bisa mencapai 2000-an dengan stability di 99,6%. Lalu saat tes di mode Extreme Stress Test, skornya turun menjadi 600-an dengan stability di 99,1%. Dengan skor segitu, performa Samsung Galaxy A34 ini bisa dibilang cukup mumpuni untuk kinerja yang berat sekalipun. Untuk membuktikan layar 120Hz-nya, aku tes menggunakan game yang mendukung fitur ini, yaitu Summoner Warlord Centuria. Lalu aku ubah settingan defaultnya yang masih 60Hz ke 120Hz, tapi tidak merubah settingan grafisnya.
Bisa dilihat dari FPS monitor berikut. Kestabilan FPS-nya memang tetap bisa di atas 60 fps, tapi tetap kerasa berat untuk mencapai FPS di angka 90 fps sekalipun, apalagi ketika full efek animasinya ditampilkan. Maka frame drop-nya akan kerasa dan tentu aja bikin handphone ini jadi cepat demam. Selama 30 menit bermain, suhu handphone ini hanya naik ke 44 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 10%. Lalu aku tes pakai game berat sekelas Genshin Impact. Pakai settingan rata kiri di mode 60 fps, untuk pengalaman bermain di settingan terenak ini memang kerasa smooth dan playable. Bisa dilihat dari rata-rata fps monitornya yang bisa mencapai 45 fps, dan frame dropnya pun tidak terlalu intens. Sedikit lag kerasa ketika bertarung melawan musuh dan memunculkan full efek animasinya. Tapi overall masih cenderung wajar. Selama 30 menit bermain, suhu panas handphone ini hanya naik ke 44 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 11%. Terakhir aku tes pakai game paling berat saat ini yaitu Corten Street. Game balapan bertipe open world ini aku mainkan pakai settingan default aja, karena memang di settingannya belum terbuka untuk mode 60 fps-nya. Ketika awal bermain sih masih aman dan stabil di 30 fps. Tapi ketika sudah mulai memasuki kota dan merender mobil-mobil hingga pemandangan kota yang begitu besar, barulah FPS-nya menurun dan lag-nya kerasa banget. Terlihat dari FPS monitor berikut, untuk stabil ke 25 fps aja kerasa ngos-ngosan. Karena memang aslinya game ini tuh kayak Genshin Impact pas awal-awal keluar. Selama 30 menit bermain, suhu panas handphone ini hanya naik ke 44 derajat dan baterainya berkurang sebanyak 12%. Last but not least, aku tes juga ketahanan baterainya pakai aplikasi PC Mark dan bisa mendapatkan screen on time mencapai 12 jam. Tapi pas aku tes, mode layar 120Hz-nya aktif ya guys, sehingga pas aku tes ulang menggunakan mode 60Hz, tentunya bakal lebih awet lagi ketahanan baterainya. Kesimpulannya, performa Dimensity 10 yang ada di Samsung Galaxy A34 5G ini memang udah pas banget di kelas harganya. Strategi Samsung untuk menggantikan chipset Exynos di seri pendahulunya memang kelihatan bijak. Mengingat seri Exynos memang kerasa lebih powerful untuk kelas flagship dan masih perlu banyak perbaikan di kelas mid-range-nya. Yang jelas, performa handphone ini memang tidak lebih powerful dari seri Samsung Galaxy A54, namun jelas lebih tinggi dibandingkan seri pendahulunya. Di saat sekarang banyak handphone baru yang performanya malah kerasa sama atau malah menurun, tapi tidak untuk seri Samsung yang satu ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.